Ya, jadi ini memang mengganggu emosi masyarakat. Nah, jangan sampai emosi masyarakat justru dipergunakan atau ditunggangi oleh oknum juga untuk menggiring opini kepada yang non substansial. Kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif? Padahal negara kepulauan ya. Iya, negara kecil juga gitu kan. Mas Hidayat, Rifa Siahaan dan Maya Kusumaya ini dilantik di Juni 2023. Sedangkan ini kasusnya 2018 sampai 2023. Artinya kalau kejaksaan mau membongkar semuanya harus di trace back juga nih pejabat-pejabat sebelumnya. Jangan semua pimpinannya kena. Saya kira itu yang jadi pertanyaan publiknya, bahwa dia hanya setengah tahun dari 2023. Padahal keputusannya kan dari 2018. Ya. Nah, ini harus dibongkar semua. Jadi siapa direktur Patra Niaga yang sebelumnya 2018 juga, siapa dirut Pertaminanya, siapa komisarisnya, saya kira harus dibongkar semua. Karena tadi saya kira karena ini sudah menyasar orang nomor satu di anak perusahaan, pastinya sudah ada approval minimal terkait dengan karakter orang ini. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Sudirman, saya kira benar sekali. Kalau kita lihat profilnya, ini anak-anak muda, Mas, lulusan hebat dari ITB, S2-nya di luar negeri, S3 di luar negeri. Kelahiran 80 ya. Kelahiran 80. Ya. Dan mereka ini sebenarnya ya tanda kutip, saya nggak mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi mereka ini terlalu cepat juga memperoleh jabatan-jabatan yang luar biasa strategis. Nah, pertanyaannya apakah ada backing di antara mereka? Nah, ini dibongkar kan. Kalau Anda usia muda dan Anda adalah cemerlang, ya pasti Anda punya track record yang diapresiasi publik. Tapi kalau kita lihat sebetulnya biasa-biasa saja. Hanya pendidikan yang tinggi yang bagus, tetapi dugaan kita adalah ini ada yang membackingin dan kemudian mendapatkan jabatan-jabatan yang sangat strategis tadi. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri, dari tadi Anda mengatakan bahwa jangan sampai masyarakat terjebak dengan si oplosan ini, kemudian melupakan si angka ini. Tapi pasti masyarakat marah lah, isi bensin pingin belinya apa, dapatnya apa. Itu kan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Ya, jadi ini memang mengganggu emosi masyarakat. Nah, jangan sampai emosi masyarakat justru dipergunakan atau ditunggangi oleh oknum juga untuk menggiring opini kepada yang non substansial. Substansialnya kan tindak pidana korupsi yang sangat fantastis, 193,7 triliun baru yang 1 tahun 2023, ya kan, belum tahun sebelumnya. Dan sebetulnya ini kami di BPH 20 tahun lalu mencermati kenapa Singapura yang negara kecil punya kilang kapasitasnya udah 800.000 barel per hari. Indonesia itu kapasitas kilangnya juga hanya segitu, padahal kebutuhannya 2 kali lipat. Berarti kan harus impor. Berarti ada yang memanfaatkan situasi ini. Dan semenjak kilang Balongan diresmikan tahun 94 apa 95 sampai sekarang bikin kilang nggak jadi-jadi, janji kilang dari presiden nggak jadi-jadi, RDMP nggak berhasil. Siapa sebetulnya ini yang secara masif, secara struktural merusak sengaja supaya ada impor BBM, supaya ada impor crude. Bahkan kami di DEN mencermati kalau RDNP jadi akan ada penambahan kapasitas kilang, impor nggak? Impor. Crude-nya impor, naik 30% lagi. Wah, itu audzubillahi min dzalik kan. Jadi ibu kena, bapak kena ini. Jadi yang harusnya diselidiki itu kilang Singapura yang hanya segelintir kecil, itu impornya kemana sih? Ya ke kita. Baik, saya ke Mas Huda. Mas Huda, berarti emang Indonesia ini dikondisikan untuk impor dong? Ya, memang kalau kita lihat dari beberapa pernyataan tadi ya, ini cukup kalau bisa kita sampaikan, memang kita kan sudah net importir kan Pak ya. Ada juga pasti paham lah untuk net importir kan. Kita udah bukan eksportir lagi. Bukan lagi gitu kan. Memang kalau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ini yang bisa kita sampaikan adalah ya kita keterkandungan dari impornya cukup tinggi. Makanya kan ketika ada subsidi dan sebagainya, pasti yang disorot adalah impor BBM. Tidak salah ketika masyarakat berpikirnya bahwa Indonesia berubah dari eksportir menjadi importer, itu sebenarnya dikondisikan. Bisa jadi dikondisikan. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kita sangat kurang sekali untuk eksplorasi dan sebagainya, itu memang ada gitu kan. Dan kalau boleh saya sampaikan, memang ini kan tadinya kan produksi ini kan kalau kita lihat dari beberapa ini ya, produksi ini kan sebenarnya kan mendek di beberapa tahun 2000-an ya Pak Eri ya. Mendek untuk tidak naik lagi, kemudian impornya yang meningkat gitu kan. Kita sudah jadi negara net importir gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi kita mengalami
beberapa tahun lalu kan harga minyak kan tinggi dan sebagainya kan. Kita nggak mendapatkan windfall lagi gitu kan. Kita nggak mendapatkan keuntungan lagi, tapi yang rugi adalah yang ada adalah kerugian bagi kita gitu kan. Nah ini yang memang menjadi ya akhirnya kita tadi Pak Eri juga bertanya kan soal kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif. Padahal negara kepulauan ya. Iya, negara kecil juga gitu kan. Tapi kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu kan. Dan memang kalau kita lihat dari sisi mafia migas itu kan juga sudah mengungkapkan hal yang serupa gitu kan. Bahwa di situ ada permainan dan sebagainya. Ada yang diuntungkan dari impornya dan itu yang masih melekat hingga saat ini. Baik, kami akan ke Pak Dirman nanti untuk membahas apakah sebenarnya tidak adanya eksplorasi dan sebagainya benar karena kondisi alam yang memang Indonesia sudah kehabisan minyak mentah atau ternyata memang disengaja. Kami akan bahas usai jeda.